Oke, selamat datang Dewan dan Esther di podcast Surakarsa. Halo, boleh direspon? Boleh? Ya, terima kasih Mas. Udah diundang lagi. Thank you loh Mas. Ini pertama kali soalnya diundang podcast Oh, ya? online gini. Oh, iya. Oh, sebelumnya online ya? Iya, Astaga. kalau podcast udah cukup sering, cuma online gitu sih biasanya. Oke. Ya, Esther nggak perlu diragukan lagi ya. Aduh, untuk yang jadi apalagi Dewan. Wah, saya lihat Dewan aja wes luar biasa. Terus Dewan kemarin bilang pacarku aja Mas. Ini ada yang terus disebutkan followernya. Itu beneran Wan. Kemarin saya sangat senang sekali kemarin, terutama Dewan ya. Kemarin Dewan ada menyampaikan waktu saya DM Dewan Instagram itu, kapan Mas? Besok minggu? Enggak bisa, bisanya minggu depan, minggu ini gitu. Terus minggu ini bisa, terus mau ngajak Esther gitu kan. Esther Mas gini. Wah, saya berterima kasih sekali pada Dewan. Yang lebih terima kasih itu Dewan, podcastnya harus berkembang Mas pokoknya. Wah, itu soalnya keren Mas, baik, materi-materinya dari podcast, terutama yang tentang klitih gitu. Oh. Klitih kan informasinya dari orang yang klitih juga. Jadinya kayak Langsung gitu ya. bagus ya, kayak terus berkembang juga, keren soalnya konsep idenya. Teman mainnya dia sebenarnya. Oh, iya. klitih juga guys. Oh ini Jadi bisa di saya. highlight juga sih poinnya kan, bisa engaging sama anak-anak muda juga supaya aware sama isu sekarang. Terlebih lagi kalau misalkan ini kan gampang ya, accessible di YouTube atau mungkin di sosmed lainnya. Jadi kayak karena mostly yang ngomong juga anak-anak muda, jadi lebih relate aja Mas. Jadi kayak bisa berkembang itu tuh tujuannya ya ke kita juga, ke anak-anak muda. Iya, betul sekali. Tapi di awal sebenarnya saya ada kekhawatiran. Ini cerita sedikit ya, ya. Yang ini tidak saya ceritakan ke yang lain sebenarnya ketika podcast. Ada kekhawatiran karena yang bicara itu anak muda. Itu kesannya jadi kurang kredibel, betul. Padahal kan yang dilihat adalah pengalaman si anak muda ini. Bukan dia sudah capaiannya sampai mana, tetapi pengalaman dia itu kayak yang klitih ya, dia udah punya pengalaman. Kemudian kemarin ada yang kerja di kapal pesiar, ya pengalamannya sejauh dia kerja di kapal pesiar itu aja. Ada yang kemudian dia jadi customer service seperti itu, ya hanya di situ saja, lebih ke pengalaman kerja, pengalaman apa gitu. Ya itu awalnya saya ada kekhawatiran seperti itu, tapi kalau nggak dimulai ya terus gimana gitu. Yang anak-anak muda itu kan sebenarnya banyak potensinya. Apalagi sekarang saya lihat ya, semakin muda sekarang itu mereka dalam tanda kutip semakin pinter loh. Entah kenapa, saya nggak tahu juga ya, mungkin karena masalah teknologinya juga, opportunity-nya makin besar gitu. Mereka juga kesempatan untuk mencari ilmunya juga makin banyak kan gitu tadi. Sebenarnya don't need to worry sih Mas, soalnya kan kita emang berdasarkan pengalaman itu bukan bermaksud menggurui. Sebenarnya kan kita cuma sharing aja kan. Pasti tujuan bikin podcast kayak gini maksudnya bukan cuma untuk podcast Surakarta, maksudnya untuk podcast lainnya juga pasti mereka nggak memastikan podcast kita paling bener. Betul. Terus kayak lo harus denger podcast kita karena podcast kita yang paling kredibel nih dibanding yang lain. Kan enggak sih, kayaknya semua podcaster all over Indonesia juga pasti tujuannya ya gue mau inform lo ini loh yang lagi hangat sekarang. Jadi I think this is such a good thing sih buat di start. Setuju banget. Ya, enggak semua orang lihat Deddy Corbuzier juga kan di podcastnya, tergantung pasarnya siapa. Bukan lihat Deddy juga bukan karena ilmunya, mungkin karena asik aja ngobrol. Jadi emang ini bagus juga gitu. Karena kadang lebih gampang menyerap informasi dari obrolan. Iya, benar sekali. Daripada kayak sistem one by one kayak dosen menjelaskan itu kan kadang nggak semua orang bisa menyerap. Tapi kenapa ketika ada tutor sebaya yang menjelaskan jauh lebih mudah untuk dipahami? Itu kan karena ada feedback dari kita. Oh ini kayak gimana? Dia jelaskan, langsung bisa kita respon. Ada komunikasi dua arah. Tapi kan itu juga seperti podcast, kayak misalnya Mas sharing cerita ke saya, ke Dewan atau ke lainnya, kita bisa kayak tukar pikiran. Oh ternyata ada pikiran-pikiran seperti ini yang akhirnya disatukan dalam satu kalimat yang bisa kita serap informasinya. Kan berarti ada tuh yang gaining di kepala kita. Dibanding kita cuma kayak listen to one people and then kayak ini. Tapi kita bingung, kesendat di kepala kita karena kita nggak tahu menyampaikan poin apa karena kita cuma menerima informasi. Oke. Gitu menurut aku. Ya, ketemu satu pertanyaan lagi. Oke. Ini sama kayak kemarin sih waktu sama Dewan juga. Jadi pertanyaannya sebenarnya cuma berapa? 3 ya Wan ya. Tapi ketika podcast itu berkembang terus, nyambung terus dan asik sih. Jadi banyak. Seru kalau ngobrol tuh seru. Oke, Esther, Dewan, terima kasih sekali lagi sudah hadir di sini. Nah,
Esther ini kan mahasiswi hukum ya. Yes. Kemudian Dewan mahasiswa psikologi gitu. Ya tadi kita sempat ngobrol sedikit. Kalau sama Dewan sih juga agak banyak ya gitu. Di mana Esther ini aktif di TikTok. Aktif di TikTok, di Instagramnya juga aktif Sosial gitu. media. Sosial media ya, Yes. aktif dan terutama lebih ke engage ke anak-anak muda kan seperti itu. Tentang edukasi. Tentang edukasi. Nah, mengingat ini kan juga baru banyak PMB ya, penerimaan mahasiswa baru seperti itu. Dan insya Allah semester depan itu kan banyak mahasiswa baru. Nggak cuma di UGM, tapi juga di seluruh universitas yang ada di Indonesia lah, seperti itu. Nah, gimana sih kamu kemudian ketika mengedukasi mereka, anak-anak misalnya SMA gitu, atau justru yang memang sudah pernah kuliah gitu, terutama mahasiswa baru. Ketika mereka masuk ke dunia kuliah, itu kan jauh berbeda dengan ketika SMA. Nah, gimana kemudian si siswa ini bisa mempersiapkan dirinya ketika mau masuk kuliah, atau yang sudah masuk kuliah aja deh, merasa kemudian nggak cocok sama jurusannya, merasa hanya karena disuruh oleh orang tuanya, hanya untuk membahagiakan orang tua, tapi dia sendiri nggak bahagia gitu. Nah itu kira-kira gimana yang selama ini? Kalau aku ya, kalau aku mungkin nanti dia bisa tambahin. Kalau aku sih menurutku, kalau perbedaan antara kita masuk ke university level sama waktu kita high school student beda lah ya, jauh banget. Karena yang pertama nih teman-teman, pasti kita bakal lebih individualis, karena kita nggak akan bisa rely to someone gitu. Contoh kayak misalnya wali kelas yang bakal Esther ayo nilainya masih kurang ini, belum kumpul tugas ini kan. Mas juga tahu ya, dosen pasti kayak nggak peduli, pokoknya kalau misalkan lo nggak kumpul tugas nilai lo kosong gitu kan. Jadi dari situ aku tahu kalau misalkan kita itu harus lebih sadar dulu kalau misalkan situasinya kita dituntut untuk jadi lebih dewasa, karena ini kan mahasiswa bukan siswa lagi, udah maha kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu, kalau soal beda jurusan tadi yang kayak nggak cocok, mungkin dia hanya mengikuti keinginan orang tua karena sebagai anak yang turut lah istilahnya seperti itu. Sebenarnya itu tricky banget ya Mas, karena aku tuh sering banget menerima pertanyaan seperti itu, tapi aku tuh nggak bisa memberikan jawaban yang pas, karena aku nggak pernah di dalam posisi itu. Jadi puji Tuhannya, aku tuh lahir dari maksudnya dididik sama kedua orang tua yang membebaskan pilihanku apapun selama bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kayak gitu, dari aku umur 17 tahun aku udah pernah keluar negeri sendiri buat volunteer, terus juga keluar kota sendirian, padahal aku nggak pernah ke kotanya gitu loh, karena kayak dikasih kepercayaan, oh nih anak bisa survive kok gitu. Nah jadi, tapi buat teman-teman yang mungkin dalam keadaannya kayak, oh jurusan ini gue nggak suka nih, tapi orang tua gue mau ini. Nah aku ada salah satu contoh kasus sih. Jadi aku punya satu teman, dia suka banget sama Korea, tentang Korea gitu. Terus dia tuh suka nonton drama Korea and everything. Tapi kan nggak tahu deh, kalau orang tua tuh berpikir kalau misalkan kita ngambil jurusan sastra gitu tuh, dibandingkan sama ekonomi gitu tuh kayak lebih menjanjikan yang ekonomi gitu kan, kayak akuntansi everything. Terus yang kayak orang tuanya nggak setuju lah istilahnya gitu. Sastra Korea kan cuma ada di UGM sama di UI ya Mas ya gitu kan. Terus dia menunjukkan bukti sama orang tuanya bahwa dia bisa bahasa Korea tanpa les. Sampai orang tuanya bingung, hah? Oh nih anak bisa bahasa Korea? Iya, nontonnya Korea terus. Bukunya Hangul semua. Ya otomatis bisa, sama kayak adikku sih. Adikku sastra Jepang. Jadi kayak gitu kan. Dan akhirnya orang tuanya, oh anak ini udah menunjukkan sisi kedewasannya dengan dia bertanggung jawab. Jadi ada proof. Makanya kalau misalnya di hukum kan ada tuh, kalau kita mau seseorang itu dikatakan bersalah minimal 2 alat bukti. Jadi kayak gitu, harus ada buktinya nih. Sama halnya dengan kita nego ke orang tua kita menciptakan kita ngasih tahu ada nih effort gue buat gue mau jurusan ini. Kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Dewan? Poin pertanyaannya kurang lebih sama sih Mas, untuk yang tadi salah jurusan. Cuman aku mulai membahasnya dari ini dulu. Kalau untuk salah jurusan, aku nemu juga banyak teman-teman yang kayak salah jurusan. Pengennya jurusan A tapi masuknya B. Atau mungkin ada yang pengennya kayak ekonomi masuknya psikologi. Nah aku ngelihat kayak kira-kira apa sih yang bisa dia beli dari temanku ini ketika dia salah jurusan. Misalnya dia jadi nggak maksimal performanya ketika di kuliah. Jadi banyak kerjaannya tinggal, tugas kuliah nggak bagus gitu. Jadi ketika aku mungkin edukasi atau sharing gitu, aku lebih ngambil pengalaman dari teman, pengalaman yang dari sekitar, aku ambil apa yang bisa aku gali, terus baru dikasihin ke mereka. Nggak mentah-mentah, tapi ya gitu sharing-sharing aja. Nah, apalagi kalau mengedukasi ya istilahnya, dan mengedukasi ke teman-teman tuh
jarang banget kayak teoritis. Kayak kuliah tuh kayak ABCD nggak, lebih ke sharing aja. Jadi sharing pengalaman gimana dulu di SMP, SMA, kuliah kayak apa. Dikasih sharing pengalamannya, apa sih kendalanya pribadi, kendala teman-teman apa yang bisa dibagi. Itu. Terus tadi aku satu poin setuju sama si Esther ketika mungkin salah jurusan. Itu gimana sih cara mengatasinya dan sebagainya, itu nggak ada satu jawaban konkret kayak definitif gitu Mas. Dependable karena apa ya, kalau banyak salah jurusan kan ada dua opsi kan, kamu keluar dari jurusan ngambil jurusan lain atau lanjut. Dua-duanya ada konsekuensi. Kalau kamu lanjut tergantung kamu apakah suka dengan lapangan pekerjaannya besok, kamu suka nggak dalam kuliahnya selama 1, 2, 3, 4 tahun. Kalau kamu ngambil SBM lagi, ujian lagi, atau ngambil PTS lagi, waktunya kebuang, duitnya ada atau enggak, orang tua ngedukung atau enggak. Jadi kalau mungkin ngasih pendapat tentang salah jurusan tuh dibalikin lagi ke anaknya. Balikin lagi. Kamu punya nggak resource cukup untuk mau nyoba lagi kalau kamu salah jurusan? Kamu senang nggak kira-kira untuk terus lanjut ketika kamu nggak suka jurusannya? Lapangan kerjanya gimana? Gitu. Terus mungkin aku biasanya sharing yang paling dari dalam hati itu gini, karena aku pun di jurusan yang aku suka, di tempat yang aku suka tuh mengalami demotivasi kadang. Apalagi kamu yang enggak di tempat yang kamu suka, pasti demotivasi jauh lebih gitu. Jadi aku sering banget sharing itu ke ya mungkin kalau isi acara ya. Jadi gitu sih Mas cara menanggapi teman-teman yang salah jurusan. Kayak oke, kamu tahu konsekuensinya kalau lanjut ataupun nggak lanjut. Take it. Jadi pertimbangkan semua sisi. Oke, jadi kalau kamu akhirnya milih untuk nggak lanjut di jurusan tersebut, ya udah, berarti kamu harus belajar lagi, atau kamu ngambil PTS, tapi kamu harus rela ngebuang waktu dulu untuk orang lain, untuk diri sendiri, nambah duit lagi mungkin, harus ekstra, lihat teman-teman udah maju, kamu belum, dan sebagainya. Gitu, jadi tergantung konsekuensinya apa, kamu bisa take it atau enggak, kalau bisa lanjut. Jadi nggak ada definitif answer bahwa kamu, oke, kalau salah jurusan berarti ambil terus, karena itu udah, gitu, coba jalan dulu, jangan. Atau kamu coba lagi yang lain yang sekarang dibuang gitu. Jadi no definitive answer, nggak ada satu konklusi khusus, tapi yang jelas ada banyak pertimbangan. Konsekuensinya apa? Bisa take it atau enggak? Kalau bisa lanjutin. Gitu sih. Mantap. Oke, siap. Tapi mungkin bisa diantisipasi dengan ini Mas. Kan sistem PMB itu kan gini ya. Kalau kan ada SNM, ada Mandiri, ada SBM. Nah, kita tuh bisa mengantisipasi dengan pilihannya tuh make sure kamu bisa loh, itu jurusan itu 4 tahun loh digeluti. Jadi kayak jangan sampai salah gitu. Kalau aku sih berprinsip lebih baik jurusannya cocok, universitasnya nomor 2 gitu. Kayak maksudnya kan orang kayak ambis pengen UGM gitu. Jurusannya nggak penting lah jurusannya, yang penting UGM dulu. Padahal kita skripsinya itu, terus kita juga harus mempelajari materi itu untuk waktu yang lama, dan kita title-nya dari situ kan, dari jurusan itu. Jadi kayaknya teman-teman di sini kalau misalnya ngomongin soal apalagi buat adik-adik SMA ya. Jadi kalian tuh make sure jurusan kalian tuh bener-bener yang define karir kalian nanti. Even though banyak orang yang bekerja sekarang kayak jurusan agribisnis kerjanya di bagian marketing, kan banyak ya. Tapi ya itu nggak akan mengurangi kualitas kalian selama kalian berkualitas. Kalau kalian di univ manapun selama jurusannya cocok sama kalian, it's totally fine. Karena aku ada cutting ya, Mas, yang menjadi role model aku dari SMA. Dia tuh kebetulan dia masuk universitas yang bukan top uni, tapi jurusannya sama kayak jurusanku. Tapi dari dia SMP sampai SMA satu sekolah terus, tapi dia tuh selalu jadi role modelku karena memang selalu juara secara akademik, di luar akademik kayak gitu. Tapi ternyata walaupun dia tidak di top uni, dia tetap terbaik di universitas itu, jadi mawapres, ada gitu, tetap berkembang skillnya. Jadi nggak dilihat gimana, intinya emas ditaruh di lumpur juga emas gitu. Ya kan, tetap sama aja, tetap keren juga kan. Itu sih kalau dari aku untuk antisipasinya. Hanya begini, yang punya pertimbangan seperti itu kan tidak hanya si siswanya ya. Ya. Tapi ya kembali ke situ tadi jawabannya ya. Ini pengalaman pribadi Mas, berkaitan dengan bahwa konsekuensi itu gak cuma dari pribadi dan orang. Dulu waktu mau masuk kuliahan, sebenarnya orang tua aku pengennya aku masuk Polri atau TNI. Minimal STAN. Karena satu gratis, sama banget. Gratis. Gratis dan dibayarin, mungkin dapat uang saku juga. Setelah itu pasti kerja. Orang tua nggak keluar duit. Tapi ya aku udah mikirin kayak tadi yang dibilang Esther, atau aku juga ya, bahwa selama 2-3 tahun bakal menjalani itu loh. Jadi kalau aku dulu akhirnya ngambil STAN atau Polri atau TNI, aku kayaknya iya bisa nggak ketemu dia juga. Terus bisa jadi berubah juga dunianya. Kamu juga masuk TNI atau Polri. Iya kan, bisa jadi gitu. Ya atau
Sampai mana tadi? Atau kalau kamu masuk stan akan seperti apa? Nah, kan intinya kayaknya mungkin lebih stabil, lebih nggak harus bayar ini itu. Tapi apakah aku senang untuk lakuin itu? Apakah aku nanti bakal malah ngerasa salah jurusan ke akunya? Jadi benar pertimbangan nggak cuma dari sisi siswanya, sisi pribadi. Jadi orang tuanya cukup atau nggak, bisa ngebiayai atau nggak, waktunya cukup atau nggak, stigma orang ngulang dan sebagainya. Iya benar. Banyak banget, makanya konsekuensinya banyak kan. Nah, kayak tadi bilang kalau dua sisi harus dipertimbangkan, positif negatifnya. Diambil mana sih kira-kira margin yang positif, lebih positif. Udah ambil yang itu. Gitu sih Mas. Sistem plus minus ya. Gitu. Oke, sebenarnya saya mau cerita juga nih. Dulu kenapa saya milih arkeologi gitu ya? Karena waktu milih itu lihat om saya. Satu nonton Indiana Jones itu jelas. Kemudian ya, meskipun Indiana Jones itu ngerusak situs malahan ya kan, bukan kemudian merawat situs gitu, bukan mengonservasi tapi malah merusak. Tapi tetap aja itu, karena waktu saya masuk arkeologi pun dosen saya itu bilang ada penelitian di Amerika 75%, lebih dari 75% mahasiswa arkeologi di Amerika itu ngertinya arkeologi itu ya kayak Indiana Jones. Jadi itu adalah alasan kenapa mereka milih. Jadi saya milihnya pertama karena itu, yang kedua karena om saya itu dulu di balai arkeologi. Main-main terus, kemudian ketemu situs cagar budaya dan sebagainya gitu, lihat bangunan kuno kemudian dirawat gitu kan. Waktu itu kemudian ada program di Lasem, kapal di Lasem itu ngangkat kapalnya, konservasinya seperti apa, dari ketanam di pesisir pantai sampai diangkat kembali, terus sekarang bentuknya jadi lebih terlihat seperti itu. Waktu itu tertariknya di situ sih sebenarnya. Dan itu baru ketemu di kelas 2 SMA. Karena waktu kelas 1 pengen saya masuk teknik nuklir gitu. Oh, UGM ya. Iya, teknik nuklir kan waktu itu hanya di UGM kan satu-satunya teknik nuklir. Waktu itu kemudian kenapa kelas 2 masuk arkeologi? Karena masuk IPS gitu. Akhirnya baru penjurusan di kelas 2 SMA gitu kan. Terus lihat om saya kayak gitu, terus lihat Indiana Jones juga dulu waktu kecil, terus besar pengen juga gitu kan, kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah keterima di arkeologi. Tapi itu kan prosesnya saya baru di kelas 2. Dalam artian saya tidak kemudian memaksa, meskipun kalau masuk IPC pun juga mungkin bisa ya. Ilmu pengetahuan campuran gitu kan ketika tesnya. Jadi anak IPS tapi tesnya di IPA. Demikian juga sebaliknya, anak IPA tesnya di yang IPS kan, itu kan ada semacam itu. Nah, cuma bagaimana dengan yang anak-anak yang dari awal sudah disiapin nih? Disiapin dari SD mungkin, atau ya kalau nggak terlalu ekstrim dari SMP lah. SMP disiapin, SMA disiapin, begitu masuk kuliah nggak sesuai sama keinginannya. Apakah dia harus kemudian mencoba terus? Atau menerima kenyataan? Pengalaman selama ini menemui nggak yang seperti itu? Beda gitu ekspektasinya gitu ya? Beda ekspektasinya. Yang dipersiapkan dengan goalnya itu sudah berbeda. Aku ada sih pengalaman. Oke. Gimana? Kalau aku Mas, jadi kan kalau aku ya, aku tuh dari SMA tuh sering lomba debat. Jadi aku tuh memang anaknya tuh talkative gitu. Oke. Banyak bacot lah istilahnya gitu. Nah jadi memang kerjaan gue cuma itu. Kalau nggak lomba debat, paduan suara, lomba debat, paduan suara gitu aja. Terus tadinya itu aku selalu dapet kejuaraan lah gitu dari lomba-lombaku itu kan. Terus kayak waduh keren nih gue, dari nasional gue gitu kan. Terus masuk FH nih, puji Tuhan masuk FH. Terus habis itu pas di kampus aku berekspektasi dong, di FH UGM pasti banyak lomba debat juga dan aku pasti bisa lebih keren di sini gitu kan. Dan akhirnya aku ikutlah seleksi lomba debat bla bla bla. Terus seleksi pertama nggak lolos, jadi delegasi doang ya, nggak lolos. Oke, seleksi kedua nggak lolos, 3, 4, 5, 6 nggak lolos semua kan. Jadi delegasi doang ya, belum lomba, belum menang, belum apa. Terus yang ketujuh lolos akhirnya nih jadi delegasi. Terus setelah aku lolos, aku tuh berekspektasi bahwa klub debat di fakultas itu akan memberikan aku knowledge tentang debatnya, bukan aku harus cari tahu sendiri gitu. Dan ternyata di lombaku yang aku coba ketujuh itu aku malah gagal gitu kan. Aku gagal, aku nggak jadi tim, pokoknya timku bubar lah gitu, nggak jadi lomba gitu istilahnya. Nah dari situ aku
kecewa dong, karena kan aku dari dulu nasional, masa aku nggak bisa untuk jadi mewakili FH UGM sekali aja lomba gitu, masa nggak bisa kan? Dan sampai tahun ketiga nih Mas, aku nggak pernah sekalipun lomba mewakili UGM keluar. Nah tapi puji Tuhannya aku ada jalan lain. Kayaknya di fakultasku cuma aku yang pernah jadi pembicara dalam kerang lebih dari 100 kali kayaknya. Kayak gitu kan di fakultasku kayak maksudnya jalannya beda-beda gitu. Aku nggak pernah expect sama sekali kalau misalnya aku justru berkarir tuh di bidang ya masih bisa dibilang komunikasi. Aku kan sharingnya tentang self development, tentang edukasi, bukan tentang apa ya, kayak misalkan tentang perbatasan negara kan, nggak tentang hukum tata negara atau kayak gitu, paling sedikit aja, tapi nggak yang kayak specifically in that field kan, nggak ya. Tapi dari situ aku merasa walaupun ekspektasi kita tuh mengarah ke suatu tempat dan ternyata realitanya tidak seperti itu, nggak apa-apa teman-teman, selama kita berkembang. Ada hal yang kita pelajari gitu loh Mas. Jadi itu sebenarnya life journey sih, agak panjang juga kalau misalnya diceritain. Cuma dari situ aku tahu kalau ternyata ekspektasi walaupun berbeda nggak apa-apa. Selama setelah nanti kita masuk ke tempatnya, kita itu tetap berusaha semaksimal mungkin ada yang kita dapatkan. Contoh kayak adikku tuh masuk sastra Jepang, itu nggak kemauannya Mas. Jadi dia itu maunya tuh sastra Korea. Nah, karena memang nggak tahu lah, lebih suka Korea gitu kan. Tapi kayak ya sastra Korea kan susah ya di UGM doang, sama di UI kan susah lah, pokoknya menurut dia susah masuk. Dan akhirnya dia masuk sastra Jepang, belajar dari nol lagi, yang dia nggak tahu sama sekali kanji, nol, sama sekali buta. Terus kayak, tapi karena hal itu merupakan tanggung jawab kan, kita harus berani ya, kita milih ya, kita tanggung jawab dong dengan ini. Orang tua kita menempatkan harapan yang besar atas kita, kita juga harus bertanggung jawab untuk mereka. Even though kita pakai beasiswa, tapi kan orang tua punya harapan atas anaknya, kayak gitu kan. Terus bla 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 bla. Tapi ya udah, kita bertanggung jawabkan walaupun ada hati yang dikorbankan sedikit, pilihan yang dikorbankan sedikit, at least we try, dan nggak sia-sia sih menurut aku. Jadi teman-teman jangan langsung berkecil hati, oh gue salah jurusan, gue nggak ada harapan hidup. Enggak lah, kan nggak mungkin. Kayak papaku dulu juga salah jurusan soalnya Mas. Dia pengen jadi bupati, tapi nggak pernah jadi bupati seumur hidupnya. Mau masuk mana IPDN? Dia masuk administrasi negara USU. Kan kita pemikirannya kalau anak Visipol ya kan jadi bupati, gubernur gitu kan. Enggak, dia malah kerja di hotel kan, nggak nyambung ya. Ya kan, jadi ya namanya hidup nggak sih. Mamaku agribisnis, nggak pernah tuh kerja sama sekali, malah jadi di bidang farmasi kan, nggak nyambung kan, agribisnis ke farmasi kan ngurus-ngurusin obat-obatan. Tapi puji Tuhan bisa hidup, puji Tuhan ada yang dilewati. Jadi ya hidup tuh legowo aja gitu loh, nggak usah yang kayak aduh gimana-gimana. Tapi untuk menghindari kesalahan itu balik ke poin tadi soal jurusan, jangan sampai kamu menyesal sama pilihanmu, tapi bertanggung jawab lah untuk yang lain. Menurut aku gitu sih. Ya menurut saya yang paling repot adiknya Esther loh, yang di sastra Jepang itu kan. Karena Korea dan Jepang kan jauh banget. Itu dia tidurnya Korea gitu, terus dia harus belajar Jepang. Ya ampun, Jepang itu menjajah Korea. Aku tidak mau ke sini. Gitu. Jepang juga menjajah Indonesia. Ya. Tapi susah sih itu. Tapi puji Tuhannya dia survive sih. Nilainya juga cum laude. Jadi ternyata dia karena tekanan juga sih kayaknya Mas. Karena kan ada kakaknya kan, gini kan. Kakakmu nilai segini, kamu kayak gini. Terus kayak, oh iya nggak mau kalah gue kan, kayak gitu kan. Keren. Karena kan nama keluarga juga. Pokoknya jangan selfish lah, istilahnya seperti itu. Kita punya pilihan, tapi orang lain juga menempatkan harapannya atas kita. Kita juga harus mempertimbangkan apa yang mereka letakkan atas kita. Menurut aku gitu sih. Mantap. Luar biasa. Jadi kayak cerita keluarga gitu. Tapi itu pengalamannya di situ kan, malah asiknya itu real itu, dialami langsung, itu fakta gitu, bukan dibuat-buat kan gitu. Asik loh. Mungkin Dewan lebih asik ceritanya. Pernah nggak kamu beda ekspektasi gitu? Ekspektasi mungkin ya. Atau semuanya memenuhi? Oh enggak. Beda ekspektasi juga di dulu ya, mungkin cerita kuliah juga. Masuk kuliahan di psikologi, pengennya kuliah sebagai mahasiswa yang ya keren, hidup enak. Maksudnya kayak sebagai mahasiswa udah belajar aja, ikut kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C. Ekspektasiku di kuliah kayak gitu Mas. Jadi kayak ya lihat kuliah atau film FTV atau film-film kuliah cinta gitu ya. Juga sukses kan gitu. Gak ada tuh organisasinya, gak ada, langsung belajar sukses gitu. Tapi realitanya ternyata ketika masuk banyak tantangan yang tidak terduga, terutama juga pas pandemi. Oh ya, pandemi hits banget kan, kayak pandemi hits. Jadi kayak tiba-tiba kayak harapannya hilang. Kayak tiba-tiba ekspektasi yang berubah. Tiba-tiba ada yang kayak
oke, aku tiap hari ke sekolah, ke kuliah, ketemu teman-teman, ketemu sama dosen, tiba-tiba nanti mungkin diajak project dan sebagainya, terus stop di rumah gitu, kuliah online yang baru pertama kali, belum ada support banyak, mungkin ekspektasinya patah di situ dulu. Jadi kayak apakah kayak dari pertanyaannya apakah hidupnya lurus-lurus nggak juga, ekspektasi terpatahkan. Sama kayak pertanyaannya dari Mas Jerry tadi, kayak kalau disiapkan dari awal tiba-tiba ekspektasinya beda kayak apa. Nah, tapi poinnya juga sama, kalau dia tadi poinnya bertanggung jawab sama pilihannya kan. Aku juga sebisa mungkin memanfaatkan ketidakekspektasian ini ke dalam untuk kembangin diri sih. Nah, kebetulan dulu Mas waktu online kan akhirnya banyak banget kesempatan yang kayak apa sih istilah magang, organisasi, tawaran intern dan sebagainya. Justru dari sana aku malah bisa memulai banyak hal yang mungkin dari sekarang dari gara-gara online tersebut. Yang aku rasa kalau nggak online aku nggak akan bisa, mungkin ya anggap aja di titik produktifku juga. Ya, nah aku ketemu platformnya dia sebagai dia CEO, aku ngajar tidak gara-gara online juga. Jadi pertama kali kita ketemu dia aku interview. Oh gitu, mantap. Dia daftar di platformku. Gitu. Ya makanya nggak terduga kan Mas, dari yang kayak pandemi yang ekspektasinya hilang, jadi nggak sesuai dengan harapan, tiba-tiba malah ikut platformnya dia. Terus ada kesempatan lagi untuk jadi Kovas ya di EPSM. Kovas ngebuka itu. Pimnas juga. Terus beberapa kali jadi pembicara, pernah jadi mungkin magang juga, ikut asisten riset dosen dan sebagainya gitu. Jadi kayak kadang ya emang nggak sesuai ekspektasi. Harapanku kayak masuk kuliah enteng hidupnya, tiba-tiba cinta-cintaan lulus lah. Kayak lulus kaya gitu. Tiba-tiba jadi CEO apa gitu, kerja di perusahaan gede. Tapi ya terpatahkan di situ dari awal doang, dari 1 semester pertama patahkan. Tapi nyata kayak bilang tadi, bisa bertanggung jawab sama patahnya ekspektasi tersebut. Minimal manfaatin ya, ngambil sesuatu dari ketidakekspektasian tadi. Nah, mungkin kalau dijawab sama pertanyaan Mas Jerry, ketika seorang anak tadi disiapkan, mungkin dia masuk ke dokteran, tiba-tiba dia masuk gak sesuai sama ekspektasinya. Tergantung kamu waktu masuk ke dokteran dan gak suka, bisa gak manfaatin sesuatu minimal di sana. Gak rugi-rugi banget lah ya. Gak rugi-rugi banget, walaupun gak suka ke dokteran, minimal dapat link lah, dapat pengalaman A, pengalaman B, dapat kerjaan A, kerjaan B gitu. Teman minimal. Tapi nggak apa-apa juga kan kalau di tahun berikutnya mengulang. Nggak apa-apa banget, nggak apa-apa banget. Banyak banget. Aku nggak bisa teman angkatanku sih. Yang restart dari awal, data juga outstanding gitu. Jadi ya nggak masalah selama kamu bisa bertanggungjawabkan kayak aku bilang tadi ya. Walaupun ngulang, kamu tahu konsekuensinya, waktunya kebuang setahun. Teman-teman kamu udah setahun lebih depan. Tapi ya walaupun kamu ngulang, kamu jadi lebih suka, motivasinya lebih tinggi. Kamu kerja dan belajar di tempat yang kamu suka. Gitu. Jadi mungkin poinnya, ekspektasinya patahkan nggak apa, belajar dari sana, ambil. Terus untuk step berikutnya, ambil dari 2 pilihan, dibobot positif negatifnya, baru diambil. Gitu. Pastiin dia satu sih, tahu konsekuensinya untuk ambil keputusan. Jadi kalau mau ngulang tadi nggak apa-apa gitu. Siap. Tapi Mas, untuk yang kayak diulang gitu ya, aku ada sahabat dekat, dia ibunya dokter. Terus dia mau jadi ke dokter. Seumuran gue ya Mas, 2009. Tapi dia itu 3 kali ngulang. 3 tahun. Jadi dia buang 3 tahun. Bayangin. Dia tapi dapat nggak akhirnya? Dapat, tapi panjang banget. Pertama waktu kita zaman-zaman SNMSBM dia dia lolos SNMPTN di UNS pokoknya. Tapi jurusannya nggak suka gitu, peternakan gitu kan ya. Terus tapi dia jalan 1 semester keluar. Cabut. Terus habis itu dia SBM lagi. Nggak lolos FK. Nggak lolos FK. Habis itu nganggur dia 1 bulan gap year, 1 tahun gap year. Terus habis itu yang terakhir ini dia nyoba FK Unut, dapet. Tapi dia jauh banget, 2021 aku 2000. Aku semester 6, dia baru semester 2. Ya kan? Dan FK sekolahnya lama 5 tahun. Kan gitu. Tapi karena gigihnya itu, dia senang dengan pilihannya walaupun dia membuang waktunya. Ini yang gue kejar dari dulu, gue mau jadi dokter harga mati pokoknya. Gue mau jadi dokter, mak gue dokter, gue mau jadi dokter pokoknya. Nih kayak ya dia berani kan? Dia nggak apa-apa, kan ada orang yang takut, aduh kawanku udah semester 6 aku begini kan, iya. Tapi kan dia berani untuk pilihan dia sendiri. Jadi sebenarnya selama apapun yang lo pilih nggak masalah, selama lo bisa pertanggungjawabkan dan lo siap ambil resikonya, ya main-main aja menurut aku. Siap. Relate banget sama title tadi, bangga dengan FK-nya. Aku juga bangga dengan jurusan kan, kayak ini melekat sampai besok tua meninggal gitu kan, tetap melekat anak psikologi gitu. Sesuatu yang aku suka banget. Jadi dulu waktu ya zaman-zaman belajar UTBK ya,
rela ngelakuin apapun untuk dapat UGM psikologi gitu. Jadi ya gitu Mas, mungkin kalau balik poinnya intinya apapun yang diambil konsekuensinya tahu gitu. Kayak ini tadi temannya dia bahwa dia ngambil FK 3 tahun ngulang, tapi dia suka kan akhirnya. Itulah yang bisa dia bawa gitu untuk ke depannya. Jadi dokter juga ujung-ujungnya. Walaupun lama juga nggak apa-apa. Lama nggak apa-apa lah. Penting aku mau jadi dokter. Gitu. Siap. Mantap. Dan itu didukung sama lingkungannya juga ya. Dan ibunya pasti juga mendukung. Ya. Enaknya gitu. Gitu sih. Oke, nah sekarang masuk nih. Sudah masuk kuliah. Dulu waktu jadi maba, saya nggak tahu saya ngisi Esther sama Dewan atau enggak. Yang pasti saya kuliah tahun berapa ya? 2017. Aku 19. Oh bukan, sayanya. Oh 2018 nih angkatannya dia. Itu kan mengisi bagian ke UGM-an tuh. Kalau di kampus yang soft skill. Yang terus bahas tentang semua dosen sama, hanya metodenya masing-masing dosen aja yang beda nyampaikannya. Materinya sama. Yang buat boleh disebut nggak ya? Dari psikologi pokoknya. Pokoknya dari psikologi tentang growth mindset dan fixed mindset itu. Nah, ketika di kampus kan kita itu diharapkan growth mindset. Tapi boleh nggak sih sebenarnya fixed mindset itu? Oke, menarik. Siapa dulu? Karena menurut saya secara pribadi ya, kalau nggak ada sesuatu yang fix juga, masa kita mau mengembangkan semuanya gitu? Atau gimana nih? Atau malah saya yang salah gitu terkait dengan memahami pengertian itu? Psikologi lah yang jawab. Oke, ini menarik. Ini pandangan pribadi dari psikologi juga. Mungkin ya aku ngelihat bahwa ketika kita bilang growth mindset itu sesuatu yang positif, selalu positif. Betul. Mindset positif. Sedangkan fixed mindset adalah sesuatu yang negatif. Kesannya negatif. Pokoknya kita fix berarti negatif. Nggak berkembang. Betul. Padahal kalau aku merasa dua-duanya harus balance. Karena aku suka ngelihat sesuatu tuh balance itu, Mas. Nggak timur, nggak barat. Kalau kamu utara berarti nggak suka selatan, kalau selatan nggak suka utara. Jadi kalau ini ada hubungannya sama Rusia nggak? Nggak ada ya? Oke. Mungkin kalau growth mindset kan sebenarnya kayak banyak banget aspeknya ya Mas. Yang paling menonjol tuh kayak bisa menghadapi kegagalan, melihat kegagalan sebagai sebuah opportunity untuk belajar. Terus nggak berhenti untuk belajar, nggak stuck dalam satu hal atau dan sebagainya. Tapi di sisi lain kan kita perlu satu patokan yang sebenarnya tercakupnya di fixed mindset. Mungkin apa ya sebutnya ya? Kalau aku orang yang kerja keras, maka itu kayaknya harusnya sampainya di fixed mindset gitu. Prinsip itu masuk di mana? Life principle nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak fixed mindset itu sebenarnya nggak apa-apa dan bukan sesuatu yang negatif. Nah, growth mindset itu mengakomodasi sesuatu yang sifatnya dinamis. Jadi itu di-link dengan sesuatu dengan yang berubah gitu loh, Mas. Jadi kalau aku bilang fixed mindset sama growth mindset itu sebenarnya harus balance. Jadi nggak harus kamu fixed mindset mulu. Kadang menganggap kegagalan sebagai udah kegagalan aja. Kita nggak perlu belajar di sana gitu. Iya sih harus balance dua-duanya. Jadi apa ya poinnya? Poinnya fixed mindset harus punya growth mindset juga gitu. Jadi jangan kayaknya growth mindset terus. Aku lupa dapat materi ini dari mana, tapi intinya growth mindset sama fixed mindset harus balance gitu loh, Mas. Harus seimbang. Iya, semuanya harus balance gitu. Apalagi ya belajar anak psikologi. Psikologi itu ngomongin normal abnormal, balance gak balance. Sesuatu yang berada di luar kurva normal ya berarti gak bagus. Kalau growth mindset mulu mungkin ada di kurva yang sini. Yang di kurva kanan. Kalau fixed mindset terus di kurva kiri. Nah, kita harus berada di tengah untuk jadi suatu orang yang normal katakanlah. Gitu makanya ya jadi harus balance mungkin poinnya, balance. Jadi kalau bilang kamu punya fixed mindset atau growth mindset, balance. Jadi aku nggak punya growth mindset mulu, nggak fixed mindset mulu. Gitu. Jadi ya gitu. Mantap. Esther gimana Esther? Kalau aku gimana ya? Aku sebenarnya nggak begitu tahu secara teoritis. Cuma kalau misalnya ngobrol-ngobrol di webinar, sharing gitu kan, saya kok gimana sih kalau orang growth mindset, bla bla bla. Cuma mungkin kalau fixed mindset itu tuh lebih kayak nilai-nilai yang tertanam dan juga pemikiran-pemikiran yang menurut kita benar. Contoh deh, misalkan kayak aku nggak mau diutangin dan nggak mau ngutang. Nah kayak gitu kan. Oh berarti lu nggak maju dong. Dimana-mana kan kalau kita mau mulai bisnis kita harus berani ngutang. Kan kita harus berani minjem modal, berani gini. Nah bener lu nggak growth mindset yang segala macam kayak gitu. Ya kan tetap ada opsi lain bagi kita untuk memilih suatu keputusan atas hidup kita gitu kan. Nah jadi kalau to define the two kind of things yang tadi,
kalau misalkan teman-teman merasa growth mindset itu krusial, penting dan segala macam itu, ya memang itu tuh relate ke kita di saat kita itu memberanikan diri untuk nggak di situ-situ aja, get out from our comfort zone, dan kita juga berani untuk kayak develop our skill more. Maksudnya kita nggak yang kayak oh aku anak hukum, aku lahir di Jogja, besar di Jogja, terus temanku orang-orang Jogja, mentok-mentok orang Jakarta, ya udah aku di sini aja, gitu loh. Maksudnya aku juga akan berkarir di sini, kejaksaan sini, pokoknya daerah sini aja. Soalnya kalau misalkan aku keluar, nanti aku harus menyesuaikan lagi, pokoknya nggak mau tantangan lah, gitu kan istilahnya. Jadi makanya tadi dibilang Dewan harus balance segala macam, karena aku percaya manusia itu sebenarnya membutuhkan tantangan itu sendiri dalam hidupnya supaya bisa lebih baik. Karena kalau nggak, apa sih motonya Nike, yang ada challenge gitu, kayak what if it doesn't challenge you, it doesn't change you. Ya kan? Nike merek boleh nggak sih merek Nike kayak gitu kan. Sponsornya Adidas ya ini. Sepertinya ya. Terus ya udah, kalau misalkan kita berani untuk ambil keputusan baru walaupun kita gagal, that's called growth mindset. Kita nggak yang kayak aku gagal terus aku nggak punya kesempatan lagi untuk growing, aku udah sampah lah pokoknya, nggak berguna. Aku pernah kayak gitu Mas. Dulu aku waktu SMA, aku tuh ikut Forum Pelajar Indonesia, aku masih sebutin deh, Forum Pelajar Indonesia batch 10. Sebelumnya aku selalu lomba dan menang. Jadi aku yakin pas aku ikutin pasti menang. Kayak gitu, pasti menang. Kayak pengalaman kan kesto CV kan, pengalamanku udah banyak banget, gak mungkin kalah lah ya kan. Terus kalah aku, gak lolos kan. Terus itu benar-benar itu adalah, emang kalau orang kesannya kayak apaan sih gitu. Tapi aku itu pertama kalinya aku selama 2 bulan gak ikut apa-apa karena sedih. Itu pertama kalinya kamu kalah? Iya kalah. Maksudnya kalah yang capek gitu, yang kan biasanya kalah dikit, kayak kalah lomba-lomba cerdas cermat kecil-kecil yang nggak apa-apa lah. Ini kan kayak kita harus bikin video, harus bikin esai, bikin ini gitu kan. Menurut aku effortku segede ini, pengalamanku sebanyak ini, aku pasti menang lah gitu. Terus aku gagal, dan setelah itu kayak menurutku untuk aku yang cukup ambis di kelas ini, tidak beraktivitas selama 2 bulan tuh cukup lama gitu ya, cuma di kelas aja, nggak ikut komunitas, nggak ikut lomba. Terus aku yang kayak mungkin itu dikategorikan sebagai fixed mindset, atau mungkin kayak gagal, aku berarti nggak ada kesempatan untuk menang lagi. Tapi karena the power of sharing tadi, dan juga edukasi dari orang tua juga, dan juga kayak ya teman-teman yang encourage kita kalau it's okay to fail, nggak apa-apa kan. Kan fail bukan berarti the end of the world gitu kan. Dan aku yakin juga, dan kayaknya kalau kita nggak berani nih guys, kalau kita nggak berani untuk take the new step in our life, kita kayaknya, aku juga nggak bakal bisa end up di UGM sih. Maksudnya nggak bakal bisa build produktif koi atau apa yang aku lakuin. Jadi kalau ngomongin soal growth dan juga fixed mindset, kita harus tahu sebenarnya antara kedua poin itu apa yang baik, yang menurut teman-teman sesuai dengan karakter teman-teman, ya udah aplikasikan. Dan aku yakin juga Mas Cherry juga pasti banyak melihat karakter mahasiswa yang mungkin lebih suka offline, dan kan online ini kan situasi yang baru ya, sistem yang baru gitu. Dan aku udah terbiasa dengan situasi offline-ku ini, aku nggak mau menyesuaikan dengan Zoom dan segala macam kayak gini. Ya kalau kayak gitu kita nggak maju-maju. Kan kita kan dinamis ya Mas ya. Apa dunia ini kan berubah gitu ya, masih semua kan digital dan segala macam. Jadi kalau kamu mau survive, ya kamu ikut loh. Kan orang tua juga tiba-tiba m-banking, main WA, main Facebook, kan segala macam. Jadi karena mereka harus mengikuti ini, padahal umur mereka berapa sih? 60, 70, kayak gitu. Jadi untuk mendefinisikan growth mindset dan fixed mindset dalam diri kita sendiri, kita harus tahu mana nih porsinya yang kita pertahankan sebagai our life principle, dan mana yang menurut kita harus diubah karena ini bakal bikin kita degrading, atau bikin kita kayak, di bahasa gue kayak jaksel banget ya, kayak mungkin bikin kita tuh into a lower quality gitulah, kayak lebih rendah gitu kualitasnya, nggak bertumbuh istilahnya seperti itu. Dan sebagai anak muda ya you have to know your purpose of life sih menurut aku. Ini menarik sih. Sebelum saya ke yang berikutnya, melanjutkan ini dulu. Kapan sih kita boleh memperlihatkan berdasarkan pengalaman ya, memperlihatkan kemampuan kita ke orang lain, atau memamerkan branding gitu ya? Branding mungkin lebih sederhana. Kapan itu? Personal branding. Dan kapan kita nggak boleh atau tidak selayaknya membranding diri kita?
Oke, sebenarnya kata branding itu apa istilahnya? Kalau kamu nggak ada di dalam ruangan, orang bilang apa Show terhadap off. kamu? Gitu. Show Jadi, off. kalau Ya mungkin kita- show off lebih tepat ya. show off ya. Jadi, kapan sih yang tepat untuk branding? Sebenarnya dalam banyak hal branding itu nggak pamer, itu nggak apa, show off nggak apa. Asal dalam kadar apa ya? Kadar normal lah istilahnya. Nah ini normalnya itu batasnya seberapa? Kayak based on the occasion nggak sih? Ya, jadi misalnya aku sering banget lihat kadang ada sisi pendapat, contoh di perkuliahan ada orang aktif tapi dianggap caper, dianggap ambis, dianggap caper. Ada yang lihat ini bagus, ada yang lihat ini jelek. Pertanyaannya gini, kalau aku sebagai orang mahasiswa, aku pengen show off ke dosen, aku pengen aktif, aku emang tanyanya kayak gitu, aku pengen ngerasa pinter dan pengen tanya itu, apakah aku caper? Dalam sudut pandangku aku nggak caper, tapi sudut pandang orang itu kadang caper. Betul. Kadang apa sih nanya-nanya mulu, CEO bukan nanya mulu. Gitu. Jadi untuk beberapa hal branding atau kita show off atau kita apapun tuh sangat-sangatlah harus dilakukan. Untuk dapat banyak opportunity. Gitu. Jadi untuk mungkin kalau Esther nanti bisa ngejawab lebih itu ya untuk branding kayak TikTok gitu. Kalau aku mungkin sebagai personal untuk dapat job yang aku dapetin sekarang salah satunya karena ya orang tahu aku gitu. Aku dapat itu dari dosennya Antro FIB juga dapat kerjaan riset gara-gara mungkin tahu aku gitu. Jadi branding sangat-sangat diperlukan dan aku belum tahu sih kadarnya normal atau enggak. Jadi menurutku kalau kamu ngerasa perlu untuk berkembang dan branding itu salah satu faktor yang menunjang hal tersebut, just do it. Gitu. Jadi aku belum bisa ngejawab batas normalnya itu seperti apa. Tapi yang jelas aku bisa jawab ketika kamu ingin berkembang, branding adalah salah satu faktor yang membuat kamu berkembang, ya lakuin aja. Gitu. Contoh kayak kalau aku sederhana aja deh, bikin itu di bio IG kayak mungkin title atau apa atau LinkedIn, disematkan di sana. Itu salah satu untuk branding. Untuk aku ngerasa bahwa kalau orang datang IG ku, itu ya title pertama untuk mereka lihat. Gitu. Jadi aku ngerasa beberapa orang kok overproud banget, ini kayak ditampilin. Nggak peduli juga. Karena menurutku ini penting untuk dapetin job. Aku lumayan dapat job dari sana juga. Kak, aku dari sini ini minta bantuan ini. Mungkin karena entah lihat dari IG-nya dia atau dari IG ku sendiri lihat atau link itu juga. Gitu Mas. Jadi itu aku ulang lagi ya, kalau memang kamu punya goals, branding adalah salah satu faktor penunjangnya, ya udah lakuin aja. Nanti orang lain itu kayaknya bukan urusan kita lagi. Faktanya aku juga di sini karena aku berani untuk branding dikit lah walaupun gitu. Jadi kadar normal atau enggak aku belum bisa mengatakan. Cuman yang jelas kalau branding ngebantu kamu berkembang, lakuin aja udah. Gitu. Ini mungkin kayaknya bisa jauh-jauh lebih ngomongin tentang branding. Nah, kalau menurut aku branding is totally fine when it comes to result. Menurut aku ada resultnya kan, ada something yang kita bisa tunjukin gitu loh. Kita kan branding, come on, we live in a digital era. Kayak siapa yang nggak nge-branding diri sendiri, ya kan? Benar. We use social media, kita pakai LinkedIn atau apapun. Bahkan kita juga branding. Kalau kata Jeff Bezos ya, CEO Amazon itu, your brand is what other people say about you when you're not in the room, kayak gitu. Jadi kayak memang kita tuh perlu, karena kita juga masuk company deh kan, dilihat juga tuh track record social media kita. Tuhan memang menutupi aib kita, tapi HR tahu aib kita ya. HR tahu ya pastinya. Terus jadi kayak from the branding itu kita sebenarnya teman-teman nggak perlu worry kayak gue harus nge-branding diri gue seperti apa nih. Karena branding yang paling cepat ini kalau kata Panji Pragiwaksono ya, pakai karya. How do people know me that I'm productive? Kalau misalkan mereka nggak tahu that I'm making something for my life. Kayak aku misalkan bikin produktif kuy, atau I'm making educational content on TikTok or something yang mungkin bisa kayak apa ya, define kalau gue tuh kayak gini. Selain gue jadi mahasiswa gue kayak gini gitu loh. Atau juga ketika kita membranding diri kita kan nggak merugikan orang lain gitu loh. Kita juga nggak akan merugikan. Aku tuh mas. Aku mulai berkembang itu setelah aku berani untuk nge-cut orang-orang yang menurut aku omongannya tidak penting untuk didengar. Jadi if you feel something isn't right, leave. Jadi kalau misalkan kamu tuh harus mendengarkan orang lain, wajib.
orang berhak mengkritik kamu. Tapi orang-orang yang memang berhak mengkritik kamu, contoh keluarga, teman dekat yang memang ngelihat prosesmu, teman kerja, atau kayak partner, atasan, kayak gitu tuh berhak. Tapi kalau kamu cuma ngelihat komen-komen orang, terus kamu merasa diri kamu gak berguna, atau mungkin sama teman sekelas lah, yang kayak, Ster, lo ngapain sih nanya pertanyaan itu? Udah dijelasin lah, kan kapasitas otak lo sama gue beda lah. Kalau misalnya gue belum ngerti gimana? Kan suka-suka gue lah, kan gue kuliah juga kan, kayak gitu. Nah itu dia, jadi kayak internet persona kita, atau mungkin kayak apa yang kita share di public itu kan bukan kayak define kita 100% kan, tapi itu adalah salah satu cara kita untuk show the world kayak this is me gitu loh. Makanya artis-artis atau mungkin public figure apapun lah, kan mereka ada tuh sisi public sama sisi private. Ini private gue nih, yang tahu cuma inner circle gue aja, tapi kalau di public gue gini nih, gue gini, gue bikin podcast, gue aktif segala macam ya, gue urak-urakan, gue nggak suka makan timun di dalam keseharian gue, suka-suka gue, lo nggak perlu tahu. Tapi at least ini yang gue tunjukkan ke orang-orang bahwa ini yang the things that I've been doing, dan gue nggak merugikan orang lain atas apa yang gue lakukan, justru gue memberikan impact. Jadi as long it's ada resultnya, dan resultnya itu positif, jadi branding is totally fine. Karena menurut aku, kalau kamu nggak branding diri kamu, itu sama saja kamu tuh mengubur dirimu dalam-dalam. Mana ada orang sekarang bisa ketahuan kalau nggak pakai social media, atau nggak pakai bahkan sekarang aja kita pakai gunakan hakmu, kita mau pemilu pakai aplikasi. Kita kan pemilu kan bentar lagi, Pak Jokowi bakal ganti presiden gitu istilahnya. Kita pakai aplikasi, kita juga pakai Peduli Lindungi, maksudnya kita tahu info COVID, info apapun semua dari social media. Jadi kalau sebagai youth atau agent of change istilahnya, kita tahu menempatkan diri kita, kita jadinya bisa bantu perkembangan negara ini. Orang staf sus presiden juga, atau kayak orang-orang yang nerima LPDP atau orang yang nerima apa juga pasti show off-nya di sosmed. Lihat aja LinkedIn, prestasi semua. Jadi ya kalau semua orang melakukan itu, kenapa kita harus takut? Kan nggak apa-apa. Kan semua orang melakukannya. Semua orang posting story gitu. Jadi ya totally fine menurut aku. Iya, mau nambahin juga sih. Boleh, silahkan. Mungkin agak-agak psikologi dikit. Ya kita kan sebagai manusia nyimpulin sesuatu tuh mungkin dari permukaannya atau dari apa yang kita kelihatan. Contoh deh, kita ngelihat orang ngebantu orang lain di luar, kita pasti simpulan pertamanya, oh ini orang baik, gitu kadang. Nah, sama juga psikologi, mungkin istilahnya apa ya, top down proses. Jadi kita menyimpulkan sesuatu dari sedikit, kita generalisir, gitu. Jadi mungkin branding, kalau hubungannya sama branding, kalau kita nge-branding sesuatu kita dengan baik, mungkin karya kayak Esther. Kalau aku ya mungkin dari LinkedIn atau dari Porto riset dan sebagainya, itu ketika orang ngelihat pertama aku kayak di title IG atau di LinkedIn, orang udah kayak sedikit ngasih trust duluan, minimal 87% udah trust ke aku untuk dapetin itu. Kayak kemarin dapet tawaran nih, belum aku, walaupun gak aku ambil, tawaran untuk jadi juri satu lomba, aku jadi juri untuk karya tulis. Mungkin kan karena entah itu datangnya dari mana, tapi yang jelas dia percaya aku kayak punya kapabilitas untuk sana, dan aku yakin dia dapat infonya kalau nggak dari medsos, dari desas-desus ya. Dan desas-desus kan kurang lebih ngomongin branding juga. Gitu. Nah, mungkin poinnya, jadi branding itu kayak ngasih tahu orang sedikit, kayak kamu ngebiarkan orang trust ke kamu secepatnya lewat branding. Kalau kamu mau trust secara orang 100% kan harus kenal secara dalam. Tapi untuk dapetin internet persona secara cepat, jadi kayak aku kenal kamu nih, udah percaya duluan karena portomu bagus, reputasinya, track recordnya bagus, aku udah percaya kamu duluan. Itu masuk branding gitu. Jadi poinnya apa ya? Poinnya branding tuh sangat-sangat diperlukan ya, Beb, harusnya ya. Diperlukan untuk ngasih tahu orang nih, aku jago sini nih, kamu nawarin kerja, kamu udah ada portnya gitu. Survive sih. Survive juga. Dan ya gitu Mas, branding sangat-sangat perlu. Pertama era kayak ini, nggak mungkin nggak ada internet, nggak mungkin, apalagi kalau masih mungkin IG, LinkedIn, penting banget. Ya branding lah dirimu secepatnya. Mantap. Kita juga nggak akan diundang ke podcast gini kalau nggak branding kali. Iya, Dewan yang membranding waktu itu. Terus nonton sampai gemeter. Enggak, hatinya yang bergetar. Ini cuma gambaran aja. Ini misalnya hati itu seperti ini. Wah, ini Dewan gila, ini Dewan. Bantuannya luar biasa sih. Gitu.
kembali ke ini, growth mindset nih. Tadi kan yang saya sampaikan juga sebelumnya ya, sebelum kita mulai. Growth mindset itu kan salah satunya adalah tadi juga sudah disebutkan bahwa dia mampu menerima kegagalan. Itu tadi. Cuma ya itu, sampai kapan sih dia menerima kegagalan itu disebut sebagai growth mindset? Ataukah dia nggak boleh, dia menerima kegagalannya tetapi dia nggak boleh menyerah? Oke. Artinya kan dia harus melakukan lagi. Kalau contohnya seperti teman Esther tadi, sahabat Esther kan, dia memang mau tuh. Tapi kan mungkin kekeh. Ada orang yang nggak mau tapi kemudian dipaksa untuk harus gini, gitu. Dipaksa bukan oleh orang lain tapi oleh dirinya sendiri. Padahal dia sendiri nggak mau gitu tadi. Cuma mungkin hanya untuk ingin menunjukkan ke orang lain, di mana menurut saya itu sangat tidak bagus gitu. Saya mau miso kok nggak bisa gitu. Terus sangat nggak baik lah gitu. Yes. Terus tapi di sisi lain dia mungkin punya apa ya, semacam harga diri yang harus dia lindungi. Pokoknya aku harus di sini nih untuk menunjukkan sesuatu. Hanya sebatas menunjukkan. Kalau menunjukkannya positif oke saja ya, tapi menunjukkannya kemudian ada, kebetulan saya ada teman juga gitu yang menunjukkannya itu hanya untuk membuat orang lain cemburu, bukan untuk menunjukkan bahwa saya mampu ya, itu kemudian seneng itu tadi. Itu sejauh mana sih kemudian kegagalan itu harus diterima gitu tadi. Aku dulu deh. Nah, kalau misalnya aku simpel aja. Kalau misalkan kamu mencapai sesuatu cuma tujuan untuk fulfill keinginan orang lain yang percaya pasti nggak bagus. Itu aja, pasti nggak bagus. Karena bukan kayak gue buktiin sama lo ya, gue pasti bisa ranking 1 gitu contohnya. Terus kalau dari ranking 1 apa? Ya udah, kan berarti lo memenuhi ego dia, bukan diri lo sendiri. Jadi kayak kalau lo mau sesuatu yang baik buat diri lo lakuin buat diri lo sendiri. Supaya apa ya, kayak benefitnya tuh ke lo gitu. Lo jangan mikirin kayak gini. Nah terus yang kedua tadi Mas, yang Mas bilang kayak misalkan dia push dirinya sendiri gitu, dia push dirinya sendiri memang kayak gitu. Ya coba terus sampai capek gitu. Ibaratnya kalau orang dalam hubungan ya, dia dalam hubungan pacaran ini capek dia kan, udah diselingkuhin 100 kali misalkan gitu. Tapi kok nggak diputusin cowoknya, ya jalanin aja terus sampai capek. Kan orang pasti ada titik capeknya kan, pasti ada titik berhentinya kan. Ya udah di saat itulah lo tahu kalau oh ini waktunya gue stop, gue ganti yang lain. Sama kayak aku tadi, aku nyoba 6 kali kan seleksi lomba. Berarti gue lomba debat sampai SMA aja. Berarti gue nggak sini. Gue coba yang lain. Gue bangun produktif gue jadi speaker. Oh ternyata gue jadi speaker terus nih sampai sekarang. Oh berarti ini nih yang bisa gue lakukan sekarang. At least buat masa gue sekarang gitu kan. Jadi lo nggak perlu kayak merasa kayak bahwa hidup lo tuh akan selesai di situ aja. Ketika apa yang lo choose pertama kali itu nggak berjalan. Karena gue percaya kalau misalkan kayak di buku tulis kita selalu ditulis nggak sih kayak where there is a will there is a way. Yang kayak gitu, ketika lo ada mau sesuatu, ada kemauan situ ada jalan. Jadi ya gagal itu tidak bisa didefinisikan oleh satu orang kapan lo berhenti. Bahkan gak ada buku yang kayak lo harus berhenti di saat 100 kali gagal berhenti ya. Nggak ada tuh, kan nggak ada tuh secara kuantitatif berapa kali, nggak ada. Tapi kalau lo udah merasa itu capek banget, gue udah yang kayak aduh kayaknya emang udah gelap lah gitu kan. Kalau masih ada bisa kok gitu kan. Orang aja bisa membuang 3 tahun sekolahnya demi masuk FK. Kalau bagi orang 1 tahun dia ngulang aja, kayak adikku sebenarnya dia tuh mau ngulang lagi Mas, tapi dia mikirkan 1 tahunnya dia itu. Nah kan beda sama sahabatku yang nggak memikirkan itu karena memang sudah kekeh. Dan akhirnya adikku memutuskan aku sastra Jepang sampai lulus. Kan berarti dia udah yang kayak oke, gue di sini. Nah ya udah lo, ya udah bertanggung jawab ya. Gue nggak mau lihat nilai lo jelek kayak gitu kan. Iya, gue bisa kayak gitu. Oke ya udah. Ya itu kan berarti kita kayak itu udah bukan anak-anak lagi, udah bukan ecek-ecek lagi lah istilahnya kalau bahasa Sumatera tuh gitu, ecek-ecek kan. Kalau kita ecek-ecek terus nih hidup kita, ya udah kita bakal di situ-situ aja ngambang-ngambang aja, nggak punya pendirian, nggak punya gebrakan hidup atau apa yang mau kita lakukan. Jadi kalau ngomongin gagal guys, semua orang pasti gagal sih. Aku tahun ini udah 2 kali gagal soalnya. Padahal baru April ya. Ada ikut 2 kompetisi gitulah istilahnya, tapi gagal juga dua-duanya. Jadi nggak apa-apa. Kalau masih muda, habisin jatah gagalnya. Nanti kalau lo gagal umur 40, 50, menyesal. Itu bapakku yang bilang. Soalnya bapakku tuh gagalnya di usia tua. Jadi di usia yang cukup tua, jadi kayak dia menyesal karena waktu muda dulu nggak
segigih itu loh Mas, yang kayak nyoba-nyoba gitu, kayak masih 20, 17, 18 ya masih banyak banget lah yang bisa kita coba. Jadi coba terus sampai tembus sebenarnya gitu sih. Oke. Gimana Wan? Keren sekali. Kayak webinar ya. Mungkin jawab pertanyaan pertama dulu ya Mas, tentang apa tadi yang kayak motivasinya dari orang lain untuk orang. Ini saya juga bahwa aku dulu sebelum milih psikologi, benar klik psikologi, aku pengen nyoba masuk FK. Oke. Alasannya simpel Mas, karena aku di SMA kan nggak suka belajar, ranking akhir-akhir mulu. Cuman baru suka tuh waktu belajar UTBK. Jadi aku pengen masuk FK untuk ngebuktiin ke teman-teman bahwa aku pinter nih sebenarnya, cuman aku malas doang. Tapi ketika ngejalanin itu, aku tidak punya motivasi kuat untuk belajar bio, sel, fotosintesis apapun itu. Aku nggak punya motivasi tersebut. Tapi aku pengen buktiin ke orang-orang bahwa aku pinter, cuman malas aja gitu. gitu. Sampai aku titik kayaknya gini lah, akhirnya mikirnya juga kayak tadi, kalaupun aku akhirnya masuk FK, aku artinya menjalani minimal 4 tahun berjalan FK. 5 tahun lah, belum koasnya, belum gitunya. Itu kayaknya aku nggak bakal senang deh menjalani selama 5 tahun. Aku mikirnya sampai sana. Aku mau teknik juga karena teman-temanku kayak teknik keren untuk cowok. Aku pengen farmasi karena farmasi top tier juga untuk saintek, apalagi di UGM gitu. Sampai akhirnya aku nggak, kayaknya kalaupun keterima aku nggak bisa ngejalanin ini semua nih, karena motivasinya orang lain. Waktu udah masuk motivasinya aku doang. Akhirnya benar-benar karena banyak faktor termasuk itu, aku akhirnya milih psikologi karena wah aku suka, aku pengen di UGM, aku pengen di Jogja, dan aku suka untuk belajar aku suka untuk memahami orang, aku suka untuk mempelajari orang. Gitu. Akhirnya motivasinya dari internal, bukan dari orang lain lagi. Oke. Belajarnya lebih fokus, lebih ini aku kalau belajar beneran aku masuk psiko nih ke tempat yang aku suka banget, di univ yang aku suka banget, dan aku bisa bangga dengan itu. Jadi kalau ada kayak tadi motifnya eksternal, kadang tuh nggak bertahan lama. Dan kalau motivasi eksternnya hilang deh apa yang kamu lakukan. Oke. Makanya aku masuk psiko, walaupun kadang ada naik turunnya lah, pasti ada naik turunnya, tetap mau ngejalaninnya. Karena ini sesuatu yang aku suka, datangnya dari dalam. Orang lain lihat psiko apa sih, belajar tentang orang, mungkin dianggap gangguan jiwa, kedokterannya, sosum dan sebagainya. Oh enggak, udah nggak penting. Aku suka apa yang aku jalanin di psikologi, di UGM, sama aku suka dengan opportunity yang bisa ditawarkan di sana. Jadi mungkin take-up-nya kalau motivasinya eksternal, itu hilangnya cepet, turunnya cepet. Mungkin orang lain kalau udah dapet ke eksternal terus apa? Oke, terus kalau aku motivasi internal, bertahannya lama Mas. Oke. Aku suka bilang psikologi itu dari Desember 2018 sampai sekarang masih suka. Selalu. Motivasinya dari dalam kan. Aku bilang aku suka kedokteran karena teman-temanku pengennya kedokteran, habis kedokteran karena keren. Itu nggak bertahan 1-2 bulan. Motifnya hilang ketika aku belajar TBK. Simpel itu sih. Jadi kalau untuk membuktikan ke orang lain, kayaknya nggak bakal bertahan lama. Oke, artinya motivasi eksternal itu kan harus diikuti motivasi internal juga. Tapi mungkin kan yang duluan itu eksternalnya. Oh iya bisa. Terus akhirnya dalam dirinya, oh iya ya, bener ya. Akhirnya dia membangun motivasi sendiri gitu, bisa ya? Bisa. Itu aku. Iya. Aku dari papaku tuh suruh hukum, karena kita sering nonton Indonesian Lawyers Club. Terus kayak kalau ada kasus-kasus tuh ngediskus bareng. Tapi dulu aku mau HI Mas, karena pengennya kayak keren nih gue keluar negeri jadi dubes gitu. Ternyata perjalanan jadi dubes nggak yang kayak daftar langsung gitu ya, kayak PNS langsung gitu, enggak ya. Terus kayak aku ikut MUN, ternyata nggak cocok. Kayak MUN apa? Manchester United. Model United Nations. Oh, model United Nations. Madura United. Terus gak cocok. Terus papaku bilang, mending kau jadi, kalau orang Sumatera manggilnya kau ya, mending kau jadi praktisi hukum. Kalau misalnya kau jadi praktisi hukum, kau bisa kemana aja. Tapi kalau orang mau masuk hukum nggak bisa. Contoh si Dewan. Dewan mau jadi jaksa, hakim, pengacara, udah pasti nggak bisa. Tapi kalau aku mau kerja jadi HR di perusahaan company apapun, Dewan bisa masuk, aku pun bisa masuk. Jadi kan jurusan peluangnya eksklusif gitu. Jadi kayak nggak semua orang bisa masuk. Jadi terus awalnya kayak juga ya, aku juga lomba debat, cobalah aku pelajari. Oh ternyata seru juga ya. Aku juga
anaknya ini pantang ditantang gitu, kayak berani lawan orang kriminal, menjawab orang tuh suka gitu kan. Kayak kan orang kan, soalnya kan kalau misalnya di bidang hukum kan kita harus berani mendebat argumen mau dia lebih tua lebih muda dari kita kan. Sedangkan dosen aja kita debat, apalagi orang-orang ya kan kayak gitu kan. Jadi mentalnya ada gitu. Jadi kayak sayang menurut papaku kalau kayak ya udah. Terus aku pikir-pikir iya juga ya, kayaknya cocok sih. Terus aku itu mau eksternal dulu, orang tua dulu yang ngomong, tapi nggak dipaksa, cuma kasih framework gitu, kita choose sendiri. Nah mungkin itu salah satu teknik parenting yang bagus gitu juga ke anak-anaknya. Terus dari situ gue akhirnya berani untuk decide kalau oh iya kayaknya hukum gue bisa sih. Padahal waktu itu alumniku nggak ada yang hukum mas. SNM kan aku, tapi ada HI gitu. Nah tapi hukum kayaknya lebih menjanjikan deh menurut gue. Ya udahlah gue daftar, dan puji Tuhan keterima. Nah jadi motivasi eksternal itu sebenarnya bisa build up yang motivasi internal kita juga, as long kita itu komit sama pilihan kita. Nah, gitu. Sama sih mah kesimpulannya. Dari luar bisa nggak sih? Sangat lah bisa. Simpel deh, aku misalnya suka uang gitu. Semua suka ya. Uangnya datang dari mana? Dari ngajar. Kemudian ada kesempatan untuk ngajar ya. Akhirnya ngelakuin itu terus-terusan dan emang suka untuk ngajar terus-terusan, untuk kayak ngajar matematika dan sebagainya. Jadi kayak bisa nggak sih dari luar ke dalam? Bisa. Bisa. Tapi dari dalam keluar juga bisa. Jadi nggak harus ditentuin aku harus dari dalam dulu nggak sih? Nggak. Tergantung kamu lihatnya dari mana dulu. Apa sih kesempatan hidup yang ngomong sampai harus dari dalam keluar. Kalau Esther kan kebetulan orang tuanya kayak gitu. Jadi dia luar baru masuk. Nah kalau aku dari dulu suka psikologi karena dalam keluar gitu, jadi lebih motivasi, lebih suka belajar, lebih ambisius mungkin, katakanlah itu. Jadi nggak masalah mas dari luar ke dalam. Self identity-nya cepat. Dewan. Kalau kan lama dikasih tahu dulu di ini. Jadi kayak ada dulu nih yang ngedorong gue, lo gini baru gue yang kayak oh iya. Baru yang kayak soalnya aku tuh orang anaknya ini mas legowo banget, kayak aduh kayak gimana aja hidup lah aman kayak gitu, kayak santuy aja gitu, tapi chill gitu orangnya, tapi kalau when it comes to something important tuh greget gitu. Jadi didikan juga sih yang bikin kita jadinya berani. Menurut aku apapun keputusan kita ke depan itu tuh dimulai dari background kita juga. Apa yang nilai-nilai yang tertanam dalam kepala kita, apa yang kita diajarin, dari situ kita akhirnya berani untuk use the growth mindset or the fixed mindset instead. Jadi kayak kita tahu nih apa yang harus kita lakukan gitu sih. Mantap. Lama sekali tapi seru sekali kok. Menurut saya sangat eman-eman gitu ya kalau tidak dibahas itu. Tapi ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dan mungkin agak panjang ini. Pengaruh lingkungan bagi mindset. Saya ambil contoh kasus. Wah, ini baru studi kasusnya. Baru-baru ini kan ada tahu ya kasusnya Will Smith sama Chris Rock. Kita tahu respon netizen Indonesia seperti apa, respon netizen orang luarnya langsung yang mengalami seperti apa, respon ketika Oscar itu juga seperti apa setelah kejadian itu nge-ban dia, dan juga lingkungan Indonesia dengan lingkungan Amerika itu kan sangat jauh berbeda gitu tadi. Tapi kita nggak lihat itu, kita lihat kasusnya. Nah, ini kenapa saya bilang kasus hukum dan psikologi ini. Pemukulan dan alasan kenapa pemukulan itu dilakukan. Secara hukum itu kan pasti hal yang salah karena dia mukul duluan. Itu tadi. Tapi secara psikologi bisakah itu dibenarkan? Dan sebaliknya. Ini tidak hanya berlaku, kebetulan kasusnya itu viral kan, dan mereka bintang besar dua-duanya. Jadi sangat bisa dijadikan contoh. Nah, kalau ada contoh seperti itu gimana, Esther atau Dewan? Nanti biar aku counter. Sebenarnya kalau pertanyaan bagaimana lingkungan mengaruhi mindset atau enggak, iya, jelas banget. Itu basic dari semua belajar psikologi. Pasti mindset dipengaruhi lingkungan. Kamu lahir di mana, sosial ekonomi kayak apa? Apakah kamu lahir tanpa bapak atau enggak? Kamu lahir di lingkungan kumuh atau di tanpa ibu nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Mungkin lahir dengan ibu tapi ibunya meninggal dan sebagainya. Intinya poinnya lingkungan sangat-sangat berpengaruh mas untuk bagaimana kamu bertumbuh. Aku nggak mau ngomongin teori tapi gini aja. Di psikologi ada tokoh namanya Bron van Benner, kayak ahlinya Harvard gitu untuk psikologis. Dia bangun satunya sistem ekologi. Ekologi Bron van Benner namanya. Dia jelasin bahwa anak
bertumbuh, kepribadian terbentuk dari lingkungan kecilnya, lingkungan gede, bahkan sama kayak sampai budaya terus kohort tuh kayak apa ya, kayak Gen Z, milenial, baby boomer, itu sangat-sangat mempengaruhi. Jadi kalau itu pertanyaannya sangat-sangat mengaruh ya. Jadi entah kamu background seperti apa pasti ngebentuk kamu. Ya simpel ya, anak nggak pernah divalidasi perasaannya. Anak kalau lagi marah nggak pernah kamu kenapa marah dan sebagainya. Itu mungkin jadi anak yang pendiam karena dia tahu marahnya itu nggak provide something ke dia, nggak memenuhi needs-nya gitu. Jadi jawabannya anak atau mindset itu sangat-sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah pertanyaannya kedua, apakah perilaku Will Smith itu dibenarkan? Nah ini cerita yang menarik karena aku terlepas dari kebenaran ceritanya. Aku bisa menganalisis ini. Jadi Will Smith itu menaruh nilai dirinya pada istrinya. Betul. Istrinya. Jadi dia ngerasa punya nilai tinggi ketika istrinya melihat dia sesuatu yang tinggi juga. Contoh, dia ngelakuin sesuatu, istrinya senang, dia ngerasa senang. Kalau istrinya sedih, dia ngerasa sedih. Nah, ada kasus. Ada. Aku lupa namanya, aku di Twitter kalau nggak salah mas. Intinya, waktu Chris Rock ngerosting istrinya Will Smith sama Jada namanya. Iya, Jada. Waktu nggak lihat kamera, Jada tuh ngomong ke Will Smith, kalau kamu nggak ngelakuin sesuatu terhadap Chris Rock, kamu akan apa gitu. Pokoknya kayak direndahin sama Jada. Itulah yang ngedorong Will Smith untuk masuk nampar si Chris Rock. Nah sebenarnya dia faktornya untuk nampar itu karena nilainya ditaruh di Jada. Kayak apa ya? Kayak seorang anak rela ngelakuin apapun demi nilainya bagus. Karena aku rela belajar apapun untuk nilainya bagus. Mau nyontek mau enggak, yang penting nilainya bagus. Itu nilaiku ku taruh di hasil akhir. Sama kayak Jada ini tadi, Will Smith. Bahwa dia naruh nilainya di Jada. Kalau Jada approve senang, aku senang. Waktu Will Smith nampar, kayaknya si Jada jadi lebih senang deh gitu. Dia naruhnya di sana. Misalnya esteemnya di sana gitu. Ngebela lah gitu. Ngebela lah. Ya, terus benar nggak? Pertanyaannya, sekarang di psikologi juga ada pembahasan benar atau enggak. Pembahasan benar atau enggak tuh kadang definisinya banyak. Satu, diterima di masyarakat. Normalnya di sana. Kalau 1000 orang bilang A, kamu bilang B, maka kamu abnormal. Kayak ada kurva normalnya gitu. Jadi minimal kalau disebut normal atau enggak, banyak situasinya, termasuk banyak nggak sih orang nampar orang lain di Oscar? No. Mungkin Will Smith was the only one. Maka tidak normal. Kemudian apakah bagus untuk nampar orang ketika kita berargumen dan kalah? Kayaknya enggak kan? Mungkin kita ada norma yang di violation lagi. Terus mungkin apa lagi ya? Mempermalukan di depan orang. Apakah kita jadi lebih baik? Apakah lebih baik? Bukan itu urusannya, tapi lebih ke bahwa banyak nggak sih orang memperlakukan orang lain di depan 50 juta orang? Jadi kalau dari sudut pandang individu, aku bisa memahami Will Smith kenapa dia nampar. Tapi aku tidak membenarkan kenapa Will Smith melakukan hal tersebut. Dua hal yang beda ya. Aku paham kenapa Will Smith nampar, tapi aku tidak membenarkan si Will Smith. Gitu. Jadi itu deh, setelah ada psikologi ya, dari individunya, mungkin dari lingkungannya, dari dia naruh nilainya diri di Jada, terus dari bagaimana society ngelihat dia si Will Smith melakukan itu. Jadi gitu, memahami tapi tidak setuju dengan si Will Smith. Gitu. Esther, kalau aku sih kasih analogi baru ya. Misalkan nih ada orang, misalkan aku lagi sama Dewan ke kafe gitu, terus ada ibu-ibu yang ngejulitin pakaianku gitu. Nah terus aku tendang ibunya gitu. Aku tendang ibunya di situ. Kan nggak masuk akal kan? Betul. Ya kan, maksudnya kayak, woi lu nginjuk gue langsung tendang aja, aku tendang langsung ibunya, kan nggak masuk akal kan? Nah makanya kayak aku tuh sebenarnya kalau ngelihat case itu aku paham, dan title-nya di situ dia komedian. Kecuali kayak aku seorang misalnya aku praktisi hukum ngomong di depan tapi berusaha untuk menyudutkan seseorang secara eksplisit, orang itu doang. Gitu kan, kayak, dan aku bukan seorang komedian yang biasa ngejokes gitu. Nah itu menurut aku baru salah. Nah berarti intensi gue jahat. Gue memang jahat gitu. Tapi kalau menurut aku bukan membela Chris Rock dan segala macam kayak gitu ya. Aku berada di posisi bahwa menurut aku yang dilakukan Chris Rock salah, Will Smith juga salah. Tapi mereka berdua tuh punya kesalahannya sendiri. Cuma kalau di Will Smith, dia itu nggak bisa menempatkan diri dia, terutama dia tokoh publik. Dia kan tokoh publik, dan bukan tokoh publik yang kecil ya, besar banget gitu loh.
dan tindakan fisik itu tidak bisa dibenarkan. Oke. Jadi kayak misalkan itu justru malah kalau misalkan di court, di pengadilan itu malah menambah hukuman kita. Makanya kalau misalnya di court kita harus sopan kan sama hakim. Iya. Ingat yang Gaga Muhammad diturunkan hukumannya karena sopan? Iya. Nah, atau orang karena sopan. Nah, itu memang itu penilaian. Oh, itu iya memang seperti itu. Kalau kita sopan dalam persidangan, baik yang mulia, benar yang mulia, atau kan ada yang selengean aja kayak gitu, yang kayak gitu-gitu. Tapi itu bisa dibuat-buat nggak? Kalau sopan itu bisa dibuat-buat nggak ketika di pengadilan? Ya bisa. Tapi as long kita obey the rules, itu udah classified as itu, udah di-classify secara bahwa kita sopan. Nah, tapi aku nggak tahu sih term TNC-nya gimana. Terus dari situ aku ngelihat bahwa kalau misalkan antara Chris Rock sama Will Smith ini, Chris Rock-nya juga bersalah kan, karena tapi membawa orang secara eksplisit gitu, mungkin kayak ada sebut nama atau mungkin kayak langsung menyudutkan itu. Tapi kalau dari kacamataku sebagai orang yang belajar hukum, perbuatan Chris Rock itu bisa masuk ke dalam pencemaran nama baik karena ada yang namanya perbuatan yang tidak menyenangkan, dimana kita merasa dirugikan. Satu. Yang kedua, itu juga merupakan tindakan kriminal karena kita memukul seseorang gitu. Apalagi kalau misalkan dia menuntut bahwa dia melebih-lebihkan gitu ya, misalnya cedera atau ini rahangnya geser gitu segala macam, kan bisa aja dia kayak autopsi atau cek ke dokter atau segala macam, divisum gitu kan, ya gini ya terserah si Chris Rock gitu. Gue mau bawa ini kasus ini ke pengadilan atau gue bawa lebih serius juga terserah gue gitu, karena di situ emang Will Smith yang salah menurut aku ya. Dari kasus itu yang paling kelihatan salah itu Will Smith justru, karena dia mempermalukan dirinya langsung. Coba bayangkan kalau misalkan orang-orang tuh semua ketawa sampai akhirnya Will Smith mukul kan, baru tahu kalau itu salah kan. Kayaknya ada solusi yang bagus kalau misalnya setelah itu orang ketawa, terus nanti dari selesai itu dia kasih tau Chris Rock, terus habis itu Chris Rock sadar dan minta maaf kalau omongan dia itu nggak benar. Dan mereka sama-sama bintang, jadi pasti suara Chris Rock didengarkan. Ya kan, kalau misalkan apa yang gue omongin tadi, Will Smith merasa gini bahwa ini istrinya itu gue sorry karena gitu, tanpa dia harus mukul. Bayangin dia di band 10 tahun loh, karirnya dia, terus juga anaknya juga artis, keluarganya lah pokoknya gitu. Dan kita tahu Will Smith aktor keren banget gitu kan ya. Siapa yang nggak tahu Will Smith gitu, filmnya segala macam. Dan itu dia, ternyata banyak orang yang mungkin dalam pengontrolan emosinya juga tidak bisa dikondisikan dalam waktu-waktu tertentu. Atau ada orang juga yang mungkin out of limit juga kan, mungkin situasinya lagi nggak bagus juga dia dan segala macamnya. Kita nggak bisa blame dia 100% lah. Tapi both of them sama-sama salah. Kalau aku gitu sih, kalau dari kacamata hukumnya. Gitu. Jadi kita sisi yang sama sebenarnya. Sisi sama, cuma kalau kamu lebih membela kayak dia yang dia rasakan, dia gini-gini. Kalau aku tuh kayak, gue yakin sebenarnya orang yang di roasting semuanya merasa tersudutkan sih sebenarnya. Nggak cuma buat Will Smith, dia kan nge-roasting bukan cuma si Will Smith doang nggak sih? Dia roasting semua orang gitu. Kalau saya ingat kata-katanya Abdur stand up comedy itu, dia kan selalu bilang gini, di beberapa kali dia bilang yang namanya orang stand up comedy itu pasti menyinggung. Pasti menyinggung. Jadi kalau orang kok tersinggung dengan seorang komedian, ini jauh sebelum kasusnya terjadi ini ya, kok sampai tersinggung sama komedian, berarti dia nggak tahu bahwa yang di atas itu yang ngomong adalah seorang stand up komedian. Karena komedi itu pasti menyinggung, komedi apapun lah. Pasti menyinggung. Makanya setiap komedi di Indonesia itu ketawa-ketawa. Mereka kan ke Chris Rock, timnya ke Chris Rock, karena itu ngejokes. Sama kayak didudukin nih Raditya Dika di sini, roasting semua tentang kejelekannya menteri aja di roasting. Kan di roasting semua. Jadi kayak kalau lo merasa value lo segitu besarnya, ya lo jangan datang ke situ gitu. Atau lo udah kayak kasih warning gini nih waktu ngomongin ke gue, jangan sebut-sebut istri gue ya. Gue soalnya agak panas nih kalau ngomongin istri gue atau gimana, mungkin gitu-gitu sih. Jadi kayak kedepannya mungkin bisa jadi pelajaran juga buat Oscar kalau misalkan undang komedian, jangan kayak harus ditanya dulu nih apa materinya dan siapa orang-orang yang mau di roasting dan apakah mereka ada poin-poin tertentu yang tidak bisa disebutkan gitu. Tapi nggak perlu dibocorkan isi roastingannya, sama dengan nggak ngerosting ya, sama dengan nggak komedi jadinya. Ini kan tadi Oscar ya.
kalau itu di kehidupan sehari-hari, itu pernah terjadi nggak seperti itu? Saya yakin itu pernah gitu. Tapi kalau berkaitan dengan, karena Esther mengedukasi ya, pernah nggak dapat cerita orang kemudian emosi akhirnya dia harus melakukan kontak fisik seperti itu? Atau Dewan? Secara langsung kayaknya belum pernah. Cuman contoh-contoh kayak anak kecil berantem atau tawuran itu sebenarnya kayak jenis lain dari Will Smith. Tawuran, SMA mu jelek, SMA apa itu, SMP apa itu, ya mungkin guys ya SMP-nya dulu ya guys, cecean ya. Jadi ya sederhana kayak kita punya identitas kita diserang, direndahkan, sama kayak Will Smith tadi. Identitasnya dipegang si Jada ini. Kalau si Jadanya direndahkan dia merasa jadi dia perlu untuk nampar, untuk naikin lagi, sama kayak orang tawuran untuk naikin nilainya lagi. Jadi mungkin contoh sehari-harinya kayak orang raka gitu, orang berantem, tawuran. Contoh dari Will Smith, kita bisa memahami alasan personalnya. Aku memahami alasan tapi apakah aku membenarkan? Tidak. Tidak. Jadi sebagai orang yang belajar psikologi itu pahamnya level individu. Individu. Paham nggak sih kamu sama orang ini? Paham. Di level apa? Kenapa dia kayak gitu? Tapi kalau sampai dia tawuran kan tetap tidak dibenarkan. Oh iya nih, kamu SMA-nya dijelek-jelekin, SMA-nya dijelekin. Pasti marah dong. Kamu berhak untuk marah. Tapi untuk kamu sampai tawuran kan tetap ada limitnya, sampai kamu nggak boleh tawuran gitu. Tapi paham alasan individu, tapi tidak masuk untuk ngasih kamu izin untuk tawuran. Nah, kenapa akhirnya muncul tawuran? Dan itu berkelanjutan. Jadi ada apa sih sebenarnya di manusia itu? Ini contoh-contoh simpel ya. Saya selalu bilang ke dia gitu, saya bilang ke pacar saya gitu. Pokoknya saya itu nggak butuh dibela gitu loh. Mau orang ngomong apa sakarepmu, jangan bela. Kebetulan kalau pacar saya karena dia simpel juga orangnya, ya kalau gitu sama aja. Kalau kamu minta gitu, aku juga gitu. Kalau ada orang ngomongin apa gitu, nggak usah bela aku gitu. Karena aku nggak ada masalah sama sekali gitu. Kalau ada masalah baru itu disampaikan. Cuma kan tidak semua manusia itu sesimpel kami gitu loh. Ada yang kemudian karena dirinya sendiri nggak masalah ya, kayak Will Smith itu mungkin ya. Tapi begitu yang dalam tanda kutip dihina atau dicolek itu adalah pihak-pihak tertentu, mereka baru merasa bahwa ini harus tak bela nih. Kecuali kalau kasusnya kayak negara ya itu beda lagi ya itu. Tapi kan kalau misalnya ini kasus tertentu seperti sekolah tadi itu gimana? Ya sama sih, aku suka banget jelasin pakai cara simpel bahwa kita punya value yang kita pegang, dan ketika value itu direndahkan kita perlu untuk naikkan lagi. Mungkin sebenarnya di psikologi ego lah gitu. Jadi kayak Will Smith, dia nilainya dijajak, aku nilainya kayak aku nilainya di Esther kayak mungkin Esther direndahin juga aku ikut sedih gitu. Sama kayak aku misalnya Will Smith ini jajak gitu, dia direndahin aku juga sedih, mungkin terus marah juga. Dia pukul dia pukul Esther. Oh iya, tadi aku ingat satu poin mas, untuk ditanya Chris Rock, itu kayaknya Chris Rock nggak tahu kalau Jada itu sakit, karena orang baru tahu kalau Jada sakit ketika Chris Rock roasting, ketika Will Smith kejadian itu jadi. Jadi sakit apa sih dia? Nggak tahu, pokoknya sakit rontok rambut itu loh. Itu bukan kanker sih, orang kan ngertinya itu kanker, padahal itu cuma kayak ada kelainan di rambutnya dan itu bisa berlaku di siapapun. Jadi rambutnya itu rontok, bukan rontok karena kanker ya, bukan karena kemo. Oke. Ya gitu sih, jadi karena manusia apa ya. Intinya sih orang belum tahu kalau istrinya Will Smith sakit ketika sampai titik di mana Will Smith nampar gitu. Jadi kan sebenarnya Chris Rock juga nggak tahu ya ada di titik buta untuk roasting sesuatu. Dia ngelempar api ke gua yang gelap gitu loh. Jadi nggak tahu gitu efeknya apa di sana, ada apa di sana gitu. Jadi Chris Rock sebenarnya juga antara salah nggak salah. Dan untuk roasting tadi, poin roasting kalau di Indo tuh untuk roasting orang minimal ada izin. Izin kalau misalnya nih aku mau ngerosting Mas Cherry ini, Mas Cherry mau di roasting apa aja sih? Gitu. Misal yang nggak mau di roasting apa? Gitu. Yang nggak mau di roasting bahas apa? Misal bahas orang tua atau keluarga. Oke, maka faktor itu aku keluarkan dari roastinganku. Untuk sisanya aku masukin. Gitu. Studinya, makannya, pacarnya. Tapi gini loh, maksudnya saya tuh mikirnya secara sederhana ya, nggak tahu tak saya terlalu sederhana mungkin itu. Itu kalau orang itu nggak tahu tentang saya, kemudian orang itu menghina saya, padahal hinaannya itu salah, ya untuk apa saya marah? Simpel gitu loh. Kan sesimpel itu gitu kan. Hinaan tidak akan menyakiti kalau nggak diterima. Betul, hinaan tidak akan kalau tidak diterima karena kamu nggak tahu yang sebenarnya seperti apa. Simpelnya seperti itu gitu loh. Demikian juga dengan ketika ada orang lain menghina orang lainnya, kenapa mereka tidak sesederhana itu gitu loh? Kenapa nggak sederhana?
itu salah atau benar yang diomongin orang lain? Salah. Nah, kenapa marah gitu? Oke, nah ya mungkin menariknya mungkin bisa background juga Mas. Dari kecil juga mungkin Mas Cherry tidak menempatkan nilai Mas Cherry di omongan orang lain. Oh iya. Gitu. Mungkin kayak Mas Cherry sangat-sangat pede dengan apa, legowo nerimo. Kalau nggak benar ya udah nggak. Berarti kan nilai Mas Cherry itu dari dalam itu Mas. Sampai sekarang saya merasa bahwa saya dosen paling ganteng di prodi. Nah, boleh. Enggak. Jadi kan Mas Cherry tidak enggak apa-apa. Tidak kan itu value kita sendiri. Kan jadi kalau orang lain bukan Mas Cherry, bukan yang paling ganteng yang itu nih. Saya juga nggak peduli sih. Saya nggak peduli. Gue. Nah, mungkin gitu Mas bedanya. Jadi self confident. Jadi mungkin Mas Cherry tidak menempatkan nilai Mas Cherry sama orang lain. Dan tidak semua orang menempatkan diri kayak Mas Cherry. Tidak semua orang menempatkan nilainya di diri sendiri. Ada yang kayak approval orang lain. Ada yang kayak dia dapat jabatan baru bangga. Ada yang dapat duit banyak baru senang. Itu Mas, jadi memang faktor individu itu sangat-sangat krusial untuk melihat itu. Value apa sih yang kamu pegang secara individual? Kalau tadi mungkin bahas yang tawuran kenapa berkelanjutan, ya turun-temurun di SMP-nya kayak gitu, di SMA kayak gitu. Kalau orang tawuran berarti keren. Si individunya ngerasa dia keren ketika dia dapat approval dari orang lain, atau dari cuttingnya, atau dari teman-temannya. Atau kalau kritis ya, konteksnya kritis, dia bisa bacok, dia masuk penjara atau bahkan viral, itu malah naikin nilainya di lingkungannya. Jadi tergantung value apa yang dia pegang. Jadi balik lagi nilainya itu dia di mana. Will Smith dijada, Mas Cherry di diri sendiri, aku di satu hal, Esther di satu hal, Bagas satu hal. Gitulah. Dia nggak disebut, lupa namanya. Jadi gitu Mas. Jadi kenapa orang tawuran ya, dia naruhnya di, kalau aku tawuran berarti aku keren, aku diterima teman-temanku, aku naik jabatan lah. Gitu. Berkelanjutannya kayak gitu terus. Itu bisa diputus kalau orang, aku nggak mau nih nilaiku sekarang kayak di akademik aja. Akademik banget ya, jadi dia nggak akan ikut tawuran pasti. Gitu. Jadi simpel ya jawabannya sebenarnya, nilainya tergantung di mana. Dia nampar orang karena nilainya dari istrinya, dia dari sana perlu approval istrinya untuk bangga, untuk keren. Dia dapat Oscar, kayaknya lebih keren ketika dia bisa bela istri daripada dapat Oscar. Lebih senang tawuran ketimbang dapat nilai bagus 80-90 di sekolah. Lebih senang ikut organisasi ketimbang akademik. Tergantung nilainya beda-beda. Mas Cherry lebih senang podcast ketimbang mungkin futsal ya, atau nggak tahu olahraganya apa. Gitu kan? Jadi gitu. Jadi nilainya itu tergantung ditaruh di mana, dan itu faktornya sangat-sangat kompleks. Makanya kalau aku ngelihat individu tuh ya udah individunya dulu. Kenapa dia melakukan tersebut? Entah perlihakannya diterima atau enggak, aku bukan ranahku untuk ngomong kamu salah. Ranahku memahami kamu, kenapa kamu melakukan hal tersebut. Sudah. Jadi kalau tawuran apakah salah atau enggak? Iya, secara sosial masyarakat salah. Secara norma dia di luar dari kurva normalnya. Di luar dari orang nggak terima tawuran. Kalau kayak di negara-negara kayak, bukan negara sih, kayak Gotham City, kayak cerita-cerita komik gitu, kalau orang kan udah terbiasa tawuran ini, jadi kalau orang ngerampok biasalah. Karena nilai normalnya di ngerampok tuh biasa. Ketika orang baik, dia udah orang yang di luar yang sama kayak nyontek. Nyontek biasa. Tergantung lingkungan ya Mas. Orang bilang normal atau enggak tuh dari lingkungan. Ya kayak bagi gue biasa. Bagi dia kan nggak biasa nyontek. Kan kayak gitu mungkin gitu kan. Kan itu kan tergantung core values kita masing-masing. Itu sih bahasa simpelnya, kalau nilai kamu ditaruh di mana. Gitu. Tapi dulu sayangnya waktu urusan nyontek peduli amat sama nilai. Nggak peduli, jelek terserah gitu. Ya kan, karena ya udah Mas Cherry tidak menaruh di nilainya itu. Yang penting kayak ya udah kerjain dulu. Nilainya tidak ditaruh di situ gitu. Nilainya tidak ditaruh di tempat hasil lain. Akhirnya mungkin yang penting aku jujur, itu nilaiku di sana. Gitu kan. Mantap. Terima kasih banyak Esther dan juga Dewan. Banyak yang didiskusikan. Berapa menit, Du? Hampir 1,5 jam. Tidak kerasa. Ini memecahkan rekor. Sebelumnya rekornya 1 jam 8 menit ya Mas Anon. Terus hampir 1,5 jam. Sekali lagi terima kasih sharingnya. Sebenarnya saya masih ada sharing lagi, cuma ini sepertinya bukan bagian kita. Rusia Ukraina. Ini dia kayaknya. Aku tidak paham sama sekali. Karena ya itu kalau mau paham dikit-dikit. gue tak gatuknya sama psikologi mungkin kan agak nyambung ya. Tapi sepertinya itu terlalu politis ya, terlalu berat juga. Ini yang aku simpulkan dari Ukraina. Enggak usah dibahas, enggak usah. Aku tahu suka gaya Putin sih.
Mereka mau buka puasa. Oh iya. Loh, iya, Iya. Bentar lagi jam 5 nih. Jam 5 sore. Ayo, sadar mereka mau buka puasa. Jam berapa kan udah minum? Bentar lagi. Oke, terima kasih banyak loh Esther sama Dewan, makasih, sungguh Mas sangat Heri. terbantu. Semoga kita masih bisa berkesempatan Amin. untuk ketemu lagi ya. Yes. Amin. Dan mungkin habis dari sini ada branding untuk saya terutama. Wih, dari ini masih. Oh, dari Esther, saya Esther bawa. keren. Wah, terima kasih. Dan juga sebaliknya ya. Kemarin juga ada yang senang. Saya sudah nyampaikan ke Dewan. Kemarin ada salah satu teman di sini namanya Nuril, dia membahas tentang sampah. Jadi dia ngelola tentang sampah-sampah plastik itu dia setrika. Kemudian Jurusan apa? mahasiswa saya dulu di D3 pariwisata. Oh. Dia barusan ngasih pelatihan di TPS yang di Piungan itu terkait dengan sampah plastik yang diolah untuk jadi tas-tas seperti itu. Begitu saya unggah, terus ada teman dosen juga, terus ada teman dari dinas juga tanya kontaknya si Nuril langsung. Wah, itu mungkin salah satu apa ya? Menurut saya kebanggaan bagi saya lah untuk bisa bermanfaat itu, nggak cuma ngobrol juga. Kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi terima kasih Dewan dan Esther atas bantuannya. Matur nuwun juga. Nun. Thank you. Thank you, Ya. Mas Heri. Sudah,